Oke, which is hari ini kita akan, apa namanya, ada KBB yang akan, berbagi ilmu ya, berbagi wawasan mengenai judul hari ini adalah, mengenal profesi editor dan sosial media, manajemen. Mengenal Hmm. profesi editor jurnalistik dan media sosial. Apa namanya, di tengah-tengah, hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Bel Bintang Diareski atau yang akrab dipanggil dengan Kak BB, gitu. Mungkin sebelum kita mulai, ini kali ya aku jelasin aku, kasih tahu dikit background-nya Kak BB kali ya. Jadi Kak BB ini dulu dia, apa namanya, S1-nya di, sastra Inggris ini ya, Kak, ya? Sastra Inggris, UI ya, Sastra Inggris Universitas, Indonesia. Terus KBB, melanjutkan studinya lagi, bentar aku cek dulu nih, di, University Radboud University, ngambil Master of Arts dengan jurusan Creative Industries. Nah, kalau di dunia pekerjaan, KBB ini itu, disebutnya sebagai social media specialist. Jadi, teman-teman kalau yang ada punya, interest, ada punya minat, ke apa namanya, ke bidang jurnalistik, ke bidang social media management, ada yang pengen jadi editor, ada yang mau jadi penulis, bisa banget nih nanya sama KBB pada pada siang hari ini. Kebetulan KBB juga seorang entrepreneur, apa namanya, KBB juga punya usaha, yang berbau, kreatif industri, di mana di situ, apa namanya, semacam agensi ya KBB ya? Iya, heeh, content advertising agency. Yes, jadi kalau teman-teman kayak, "Oh, pengen banget nih jadi penulis, tapi pengen jadi pengusaha juga nih, pengen punya agensi nih, pengen punya, apa namanya, agensi di bidang kreatif nih," bisa banget nanya sama KBB. Nah, KBB hari ini udah nyiapin presentasi, apa namanya, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab teman-teman, cuman kalau di tengah-tengah, presentasinya KBB, mungkin ada kata-kata yang teman-teman bingung gitu-gitu, bisa nanya langsung ke KBB, nggak apa-apa, kayak, "KBB izin itu maksudnya apa ya? Artinya apa?" Itu boleh. Tapi kalau mau bertanya lebih lanjut, apa namanya, mengenai detail nanti kita kita taruh di sesi tanya jawab kali ya, setelah KBB menyelesaikan presentasinya. Tanpa mengurangi, waktu, mungkin KBB, apa namanya, floor aku persilahkan ya KBB ya. Oke, thank you Reza. Hai, selamat siang Sama-sama, Kak. semuanya. Halo, Aku selamat siang Kak Bibi. Siang, Kak. Selamat Siang, siang juga Selamat Kak. siang, Kak. Kak. Selamat siang, Selamat Kak. selamat Kak, siang, Kak. Jadi selamat siang sebenarnya Kak. aku dipanggil teman-teman deket aku manggil Bebe, itu sebenarnya nama kecil ya. Cuman terserah sih. Aku dipanggil Bel juga nengok, dipanggil Bebe juga nengok. Dan nanti di sesi ini aku juga bakal banyak nanya sih ke kalian. Mungkin kalau misalnya yang nggak bisa buka mic, open mic, mungkin bisa diketik di chat aja nanti kalau yang mau berpartisipasi ya. Untuk kelas wawasan siang ini tentang profesi editor jurnalistik sama media sosial gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya juga, emang jurnalisme sama media sosial atau sosmed ya, kita singkatnya itu sebenarnya berkaitan atau enggak sih gitu. Nanti kita omongin satu-satu ya. Nah, mungkin pertama saya mau tanya dulu nih, bisa disebutin nggak sih akun media sosial yang kalian tahu tapi nggak harus follow, terus tapi yang followersnya banyak? Bisa personal, merek atau perusahaan atau restoran atau media gitu. Kak Reza mungkin bisa memberikan ide? Akun media sosial yang follower-nya banyak ya, Iya, ini yang kalian tahu. Lambe Turah yang aku tahu. Ketahuan Kak Reza follow Lambe Turah. Tribun, Kak. Tribun, Tuh, Lambe Tribun, tuh, Turah. bahkan lebih ini ya, lebih bagus ya contohnya ya. Atta Halilintar. Tuh, kan itu juga termasuk akun media sosial kan. Atau siapa apalagi ya? Tadi Lambe Turah. Najwa Shihab, Kak. Ya, Najwa Shihab. Narasi TV itu juga punya Najwa Shihab. Atau YPAB juga punya akun kan, punya Instagram juga. Itu YPAB kan juga termasuk akun sosial media gitu. Terus pertanyaan kedua nih, menurut kalian media sosial itu bentuk media berita atau bukan? Bentuk, Kak. Iya. Bentuk. Ada yang tidak setuju? Enggak ya, setuju semua nih. Setuju Kak. Oke. Berarti ini banyak yang setuju ya kalau media sosial itu merupakan bentuk media berita. Mungkin sebelum kita bahas nih, ya nggak sih media sosial itu bentuk media berita atau bukan gitu ya.
Tadi kan Kak Reza udah ceritain sedikit background aku ya. Nah, mungkin aku cerita sedikit sebenarnya apa yang aku lakukan jadi supaya kalian juga percaya nih aku nggak cuap-cuap doang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya profesi aku digambarkan dalam sepiring sarapan, ini sebenarnya profesinya tuh cukup banyak ya, karena aku memulai dari wartawan majalah. Terus abis itu aku ke dunia advertising, aku punya agency advertising dan di situ belajar tentang penulisan advertising atau periklanan ya. Di sini kita sebut copywriting. Jadi, penulisnya sebut copywriter atau copy editor. Dari situ aku juga belajar ke online media untuk penulis digital dan pembuatan konten digital. Terus karena aku bisa menghandle beberapa proyek berhubungan dengan kreatif dan media dan advertising juga. Di situ ada tim graphic designer atau videographer atau kameramen bentuknya video dan segala macam. Itu ada juga creative project management. Dan sekarang aku fokusnya di media sosial. Jadi di social media management. Nah, makanya sebenarnya dari apa yang aku jalanin gitu dari tadi wartawan sampai sekarang ke social media, memang jurnalisme sama sosial media itu sebenarnya berkaitan. Jadi sebenarnya media sosial itu emang salah satu bentuk berita, pemasaran berita. Tapi tidak semua akun media sosial itu akun berita. Tadi kayak udah yang disebutin ya, misalnya Tribun atau Lambe Turah gitu. Iya itu betul, itu adalah salah satu contoh media berita yang menggunakan media sosial gitu. Seperti misalnya salah satu aku kasih contoh di sini ada USS Fitz ya. Dia di bio dia juga jelas mengatakan kalau dia menyebarkan berita yang berhubungan dengan gaya hidup, lalu ada sedikit politik dan sosial. Dan di sini juga kontennya terlihat jelas ya. Dia ada berita di mana Jepang membuka turis masuk mulai 10 Juni, lalu captionnya pakai bahasa Inggris itu seperti berita pendek ya, di mana kalau misalnya mau lihat berita panjang itu bisa ke bionya si USS Fitz terus akan langsung melihat berita yang lebih panjang. Ini untuk akun yang emang jelas ya dia itu punya platform berita. Tapi aku misalnya kasih contoh ini satu dari Twitter. Ya. Ini Zubairi Jurban ini dia tuh sebenarnya dokter, dia itu seorang profesor medis ya. Dia ini punya akun bukan akun berita, itu akun pribadinya dia gitu kan. Cuman dia menggunakan akun ini untuk menyebarkan sebuah informasi, di mana informasi ini dia berdasarkan sebuah data atau sebuah riset dari sumber yang terpercaya juga dari CDC gitu, dan dia mengupdate di mana berita tentang penyintas COVID gitu. Jadi kalau misalnya melihat si Twitternya dia gitu, tidak semuanya tentang berita gitu, cuma dia menggunakan apa ya istilahnya followers dia yang banyak, dia menjadi seorang public figure di media sosial untuk menyebarkan sebuah berita yang memang didukung dengan fakta dan ada risetnya tuh. Ada juga satu lagi, ini tadi kita udah ngomong tentang media berita, terus platform berita, terus emang ini akun personal gitu. Ada lagi satu contoh. Kalau ASOS ini, jadi ASOS ini tuh sebenarnya adalah online shopping, tempat online shopping ya, e-commerce. Jadi seperti kalau di sini itu kayak ada Lazada, ada Shopee. ASOS ini tuh dari Inggris, dari UK, dan dia tuh menjual fashion, baju pria, wanita, anak-anak gitu. Akunnya ini sebenarnya adalah akun bisnis atau akun komersial, di mana dia emang menggunakan si Instagram ini untuk biar orang beli bajunya dia gitu, apa koleksi terbaru yang dia keluarkan. Cuman dia menggunakan salah satu kayak sebuah event terbaru gitu yang juga dia di mana dia mau menyebar informasi. Jadi beberapa waktu lalu itu ada salah satu event fashion terbesar di Amerika namanya Met Gala. Di sini itu dia mau ngasih tahu, ini kita ada Met Gala loh, di Amerika kemarin ada Met Gala, terus artisnya yang datang ini. Karena dia adalah sebuah online platform e-commerce fashion, jadi dia menghubungkan dengan fashion juga. Oh, jadi si artis-artis ini yang datang dia pakai baju ini gitu. Jadi dia itu sebenarnya tujuannya itu komersial kan, untuk supaya orang ke asos.com lalu membeli bajunya. Cuman dia menggunakan beberapa kabar-kabar terakhir dari dunia yang menarik dan berhubungan dengan fashion sebagai konten berita di platformnya dia juga gitu. Terus nah ini tadi ngomongin soal konten berita di dalam media sosial.
Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk ke jurnalisme nih gitu. Kalau kalian mendengar kata jurnalisme, apa sih yang terlintas di otak kalian, di pikiran kalian? Mungkin wartawan kali Kak, kayak orang pencari berita gitu. Artikel. Artikel, apalagi? Yang suka, kadang orang suka pakai, oh beritanya lagi titik. Oh ya, di sini ada yang jurnalis juga loh KBB, kadang-kadang YPAB itu ada teman-teman yang melakukan semacam pencarian berita langsung ya. Ini siapa aja yang pernah ngelakuin di sini tentang jadi jurnalis waktu itu? Aku pernah tahu tuh di grup. Halo. Malu-malu. Jadi sebenarnya kan tadi benar tuh ada wartawan, ada artikel, itu benar. Tadi sebenarnya aku mau ngomong beritanya lagi viral, itu sering nggak sih kalian dengar kan? Beritanya lagi viral, nah itu nanti kita akan ngomongin viral tuh apa sih nanti ya di belakang gitu. Jadi benar kalau misalnya kayak wartawan, reporter itu kan salah satu profesi gitu ya. Artikel itu bentuk yang dihasilkan dari si profesor di jurnalistik ini gitu ya. Jadi di dalam jagat jurnalistik, kalau misalnya kita mengenal Marvel Universe gitu kan, dia punya Iron Man, dia punya Spider-Man, dia punya Captain America. Kalau di jurnalistik, di berita itu ada jurnalis atau wartawannya sendiri, di mana dia ada reporter, ada penulis, ada editor atau penyunting. Itu yang bagian kontennya, bagian tulisannya. Sedangkan kalau bagian gambar dan videonya itu ada fotografer atau fotografer dan kameramen atau videografer. Terus kalau untuk bentuk beritanya, karena ada beberapa profesi ini gitu ya, jadi bentuk beritanya sendiri itu juga bisa beda-beda. Ada yang tertulis atau print gitu. Itu biasanya koran atau majalah ya. Selama ini kita tahu kan. Terus siaran atau broadcast gitu ya, televisi, radio. Kalau radio itu tanpa gambar. Kalau misalnya di TV atau di radio itu yang si wartawannya itu adalah si reporternya, pembawa beritanya, pembawa acaranya. Terus dia menggunakan kayak video. Nah, itu ada kameramen di balik situ gitu. Terus ada digital itu yang bentuk paling baru itu digital. Nah, itu dia ada online platform, kayak misalnya kita tahu Kumparan atau IDN Media, dia yang benar-benar pertama kali muncul itu secara digital. Terus banyak juga yang emang munculnya dari media sosial juga, yang langsung menggunakan media sosial sebagai medium untuk menyebarkan berita. Nah, kalau kita udah tahu profesinya, sekarang gimana sih orang bikin berita atau menulis jurnalistik? Yang pertama itu kalau mau bikin berita itu nih paling dasar banget ya, dan ini basic, ini ada di mana-mana. Untuk dasar tulisan berita paling basic itu 5W 1H gitu. 5W-nya apa? What, why, who, where, when, dan H-nya adalah how. Atau apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi sebenarnya tuh kalau sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu sudah mengandung 5W1H, itu dia sudah dikatakan sebuah berita. Tapi itu baru tahap pertama ya, nanti kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Misalnya aku kasih contoh, ada berita kecelakaan, sebuah kecelakaan ya, apa gitu ya, apanya adalah kecelakaan. Misalnya mobil apa menabrak gitu ya. Terus mengapa? Oh, mengapanya adalah misalnya pengemudi mengantuk sehingga tidak sengaja menginjak pedal gas misalnya gitu ya, mengapa. Dan mengapanya juga bisa jadi kayak ada beberapa korban gitu ya, misalnya korban luka-luka atau korban meninggal. Siapa? Oh, mobilnya apa gitu, atau pengemudinya dia itu misalnya usianya berapa, terus profesinya apa, laki-laki atau perempuan, atau korbannya juga korbannya siapa gitu kan, laki-laki atau perempuan itu siapa, di mana misalnya di letaknya di tol dalam kota, kapan, misalnya Minggu 29 Mei 2022. Bagaimana pengemudi mengantuk tidak sengaja menginjak pedal gas, kemudian dia menabrak 3 mobil lainnya. Nah, itu kalau misalnya sudah dijadikan dalam satu kalimat,
atau satu paragraf itu dia sebenarnya sudah menghasilkan sebuah berita. Nah, setelah sudah tahu nih 5W1H-nya apa gitu ya, sudah punya dasar-dasar nih untuk membuat sebuah berita gitu. Dia itu juga harus mahir berbahasa. Jadi mahir berbahasa ini adalah bahasa yang digunakan atau bahasa yang digunakan si pembaca atau pemirsa atau penyimak berita itu. Misalnya beritanya disiarkan ke seluruh Indonesia, berarti bahasa Indonesia. Atau misalnya medianya itu media regional, misalnya di Jawa Barat gitu ya, di mana orang-orang selain pakai bahasa Indonesia masih ada juga yang lebih kental menguasai bahasa Sunda. Jadi dia itu si pembuat beritanya dia harus mahir juga berbahasa Sunda. Dan selain menulis, menuturkan atau menyampaikan dalam bentuk tulisan atau bentuk siaran, harus juga mendengarkan karena cari berita itu kan bisa wawancara orang gitu. Misalnya orang saksi yang diwawancara cuma bisa bahasa Sunda, tentu saja dia harus fasih mendengar dan mengerti bahasa Sunda gitu. Nah, bagaimana standar mahir berbahasa ini gitu? Kalau misalnya di bahasa Indonesia kita tahu gitu ya, kita punya kamus besar bahasa Indonesia KBBI gitu ya. Semua kosakata ada di situ. Terus kita punya standar grammar atau ejaan yang disempurnakan itu namanya ejaan bahasa Indonesia atau kita singkat EBI gitu. Kalau seorang penutur berita sudah menguasai hal itu, dia kan bisa membuat berita yang emang layak untuk disiarkan, layak untuk dikonsumsi juga gitu. Nah, contohnya kalau misalnya kayak EBI ini atau KBBI itu sebenarnya udah bisa ditemukan online. Jadi kita nggak harus di luar kepala gitu ya, bener-bener inget banget gitu ya, cari sinonim kata dari apa ke apa gitu. Semua bisa di cross check sekarang gitu ya, sudah ada platform yang resmi juga gitu, dan tentu saja bisa sampai ke tahap ini juga sebenarnya Tapi ngejepret goblok, matiin gak lu? dengan banyak latihan. Dengan banyak latihan, mengumpulkan data-data 5W1H, terus kemudian latihan menulis atau menyampaikan gitu, dan mengumpulkan data dari mendengarkan. Nah, kalau udah dua ini, kan sebenarnya udah punya nih dasar-dasar untuk bikin berita atau berketerampilan jurnalistik ini gitu. Ada satu hal lagi yang penting, semuanya itu harus mengandung fakta atau bisa dibuktikan. Fakta ini apa gitu ya? Bisa ada bukti, misalnya bukti foto atau bukti wawancara di periode yang emang si kejadian itu berlangsung. Ada juga riset yang mendukung, misalnya riset atau penelitian yang sudah sudah diakui oleh organisasi-organisasi resmi, organisasi internasional. Pokoknya semuanya itu fakta yang bisa dibuktikan. Contoh misalnya kayak tadi kecelakaan gitu ya. Kalau misalnya saya mau buktikan gitu, oh saya ada waktu, saya datanglah ke tol dalam kota, bener nggak ada sisa kecelakaan gitu. Oh beneran ada gitu. Terus saya tanya-tanya sama mungkin orang sekitar. Tadi bener nggak di sini ada kecelakaan, bla 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 gitu. Oke bener. Masih kurang percaya, mungkin saya akan tanya ke lembaga resmi itu yang diakui pemerintah, misalnya ke polisi lalu lintas itu ya, atau Polda Metro Jaya yang di situ gitu. Saya tanya, Pak bener nggak gini-gini? Oh ya benar, tadi ada datanya sekian-sekian, pelakunya korban sekian-sekian gitu. Jadi sebenarnya semua berita itu tuh harusnya bisa di cross check kebenarannya, dia beneran pernah terjadi gitu. Karena kalau tidak seperti itu, kita tahu ada yang namanya hoax. Yang ini menurut saya penting banget gitu, dan kenapa sangat nyambung banget ke sosmed gitu ya, dimana kebanyakan sekarang hoax itu adanya dari sosmed gitu. Makanya kita harus bedain ini emang beneran dia mau menyiarkan berita yang berdasarkan fakta atau bukan gitu. Karena kalau emang dia berita dan ingin memberikan informasi kepada masyarakat, itu tidak boleh mengandung hoax, dan dia harus mengandung fakta di mana itu bisa dibuktikan. Oke, tadi kita sudah ada 5W1H, terus ada kemampuan untuk berbahasa juga, mahir berbahasa gitu. Selain itu, kalau ingin lebih meningkat lagi levelnya, membuat tulisan jurnalistik atau berita, itu juga harus punya kemampuan bercerita atau storytelling gitu. Contohnya misalnya ada reportase lapangan, ada reporter yang memberitakan tentang kecelakaan tersebut tadi gitu. Nah, dia memberitakannya itu harus dengan yang
bercerita yang sesuai gitu ya, sesuai runutannya gitu kan. Telah terjadi bla 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 gitu ya. Informasinya ada gitu ya. Kemudian dari sikapnya dia juga harus ngomongnya jelas gitu kan. Kalau jika menginterview atau mewawancara juga pertanyaannya jelas, sikapnya juga layak di depan kamera seperti apa. Jadi membawakan cerita atau berita itu dengan gaya bercerita yang emang layak untuk dikonsumsi. Juga dari si pihak kameramennya misalnya atau dari fotografernya itu merekam gambar-gambar yang emang bisa membuktikan kejadian tersebut gitu. Tapi tentunya di dalam jurnalisme itu ada kode etik ya, bagaimana kita boleh mengambil gambar gitu ya, boleh merekam gambar gitu. Tentu saja kalau misalnya terlalu sensitif dan itu membuat ketidaknyamanan bagi pemirsa, itu lebih baik tidak usah disiarkan gitu ya, bagian-bagian tertentunya tidak usah disiarkan. Jadi itu sebenarnya nanti tetap bercerita seperti itu sesuai dengan fakta, tapi tetap harus merajuk pada kode etik gitu. Terus setelah kalau sudah bisa menyampaikan dengan baik dengan cara bercerita, ada juga di mana berita itu bisa menciptakan diskusi. Sorry, nggak bisa lihat. Ya, menciptakan diskusi gitu ya. Jadi nggak cuma ngasih informasi juga nih gitu, cuman si berita itu si berita itu sangat informatif, isinya kontennya berharga gitu ya, sampai terjadi diskusi gitu ya. Misalnya si berita kecelakaan tadi gitu ya, dia kecelakaan nih terjadi gini-gini karena pengemudi mengantuk gitu ya, dia nggak sengaja nginjak pedal gas gitu ya. Terus ternyata setelah di beritanya lebih lengkap lagi, dia pekerjaannya adalah dia bekerja di rumah produksi film yang pulangnya selalu pagi misalnya. Ternyata emang profesi-profesi di bidang film tuh sering banget pulang pagi sampai mengantuk. Jadi sebenarnya ada diskusi-diskusi lebih lanjut gitu ya. Itu bisa memberitahu bahwa berita yang disampaikan itu sangatlah informatif gitu ya, dan sangat cukup berharga untuk dibahas lebih lanjut, dikupas lebih lanjut gitu. Nah, kalau misalnya sudah bisa mencakup banyak hal ini gitu ya, kita mengenal sesuatu yang levelnya agak lebih naik dari berita, yaitu namanya adalah artikel feature, atau bahasa Inggrisnya disebut features. Jadi dia itu adalah dia adalah tulisan jurnalistik yang menggabungkan berita dengan opini dan gaya bahasanya bercerita. Jadi nggak cuma memaparkan gitu. Ini di media sosial sulit ditemukan karena ada keterbatasan menulis caption berapa kata gitu ya. Terus selalu ada keterbatasan juga misalnya video berapa menit gitu ya. Jadi ini kalaupun ada gitu ya, ada akun media sosialnya, pasti nanti akan diarahkan ke online platform lain tadi seperti USS Feeds gitu ya. Dia ada online platform lain gitu ya. Nah, contohnya apa gitu? Kalau misalnya kayak kalian pengen tahu gitu ya, bedanya baca artikel feature sama berita, misalnya gitu, yang seperti kita tahu ada majalah Tempo. Dia juga udah ada sekarang bentuk digitalnya. Ini kan sebenarnya dia ingin memberikan informasi gitu ya. Ada sebuah berita di mana masih ada loh kios buku tua di kawasan sini gitu ya, di daerah sini, yang penjualnya adalah siapa, pembelinya adalah siapa. Sorry, dia beritanya sebenarnya sesimpel itu. Cuman dia menggabungkan dengan opini gitu, di mana dia datang langsung, dia tanya-tanya penjualnya, dia tanya-tanya pembelinya gitu. Lalu di dalam artikel itu jadilah bisa dibahas, ternyata ini masih ada pasarnya. Sebenarnya bisa nggak sih gitu hanya hidup penghasilan dari menjual buku. Terus misalnya topik-topik buku itu apa sih gitu yang masih digandrungi gitu ya. Jadi pembahasannya itu bisa banyak gitu dan digabungkan. Tentu saja ini agak sedikit subjektif gitu kan, karena si penulis atau wartawannya ini dia yang langsung terjun gitu kan, dan langsung berhadapan dengan si pelaku-pelakunya ini gitu. Cuman digabungkan dengan studi literatur yang pernah dia baca, misalnya dari berita sebelumnya, atau mungkin ada jurnal atau ada riset-riset sebelumnya. Ini dari Indonesia.
Kalau dari luar negeri ada juga yang terkenal banget namanya The New York Times. Dia ini juga awalnya bentuknya majalah. Ini sudah sangat tua ya, sekitar pertama kali terbit 1930-an kalau nggak salah gitu. Ini sebenarnya punya berita di mana kemarin itu lagi hangat ada penembakan massal di sekolah di Amerika. Itu kan sebenarnya beritanya itu ya. Kemudian si penulis The New York Times ini dia membuat artikel fitur yang membahas lebih dalam tentang itu, di mana ini dikaitkan sama undang-undang penjualan senjata di Amerika dan kenapa ini bisa berakibat pada apa namanya kriminal seperti itu gitu. Terus contoh lain ada juga ini bentuknya video. Ini Vice. Vice itu juga ada Indonesia ya. Tapi ini contohnya yang Vice di Amerika. Dia ini bentuk artikel featuring itu bentuknya adalah video. Ini kan beritanya dia ingin memberitakan bahwa ada penjualan obat-obatan terlarang di Himalaya dan judulnya Trouble in Paradise. Tapi dia membahas lebih dalam gitu kan. Pelakunya siapa? Kenapa si pelaku ini sampai menjual barang-barang terlarang? Terus pembelinya siapa dan kenapa mereka melakukannya di daerah turis di yang orang anggap nih paradise apa ya surganya dunia lah kalau traveling ke Himalaya gitu. Nah itu beberapa satu dua tiga contoh artikel fitur itu seperti apa artikel atau video lah ya bentuknya. Nah biasanya kalau kita udah tahu profesinya, kita udah tahu kira-kira keterampilannya apa gitu. Langkah-langkah membuat berita atau artikel berita itu seperti apa sih gitu ya. Ini aku mungkin gambarkan sedikit gitu. Yang pertama tuh biasanya menentukan topik ya atau dari rapat redaksi gitu ya. Apa sih kira-kira yang baru terjadi nih? Kejadian hangat apa di dunia yang informatif gitu ya, layak untuk diberitakan. Terus baru dari situ ada wartawan, reporter, fotografer, kameramen itu diterjunkan untuk mengumpulkan bukti dan data gitu. Itu bisa dari survei langsung lapangan, wawancara pihak-pihak gitu yang terlibat atau saksi mata. Ada juga studi literatur gitu ya. Mungkin itu banyak dipakai di tulisan artikel feature. Misalnya dari penelitian atau dari riset atau berita-berita yang pernah diterbitkan sebelumnya yang juga dari sumber yang terpercaya juga gitu. Nah, kalau sudah itu semua terus biasanya penulis atau wartawan atau reporter sendiri itu membuat tulisan, membuat kerangka lalu ditulis apakah nanti dia bentuknya akan tertulis atau bentuknya siar. Kemudian editor atau penyunting itu akan mengedit, menyunting, artinya dia menyesuaikan si bentuk berita itu gitu. Apakah bahasanya sudah benar? Apakah pesan yang ingin disampaikan media ini sudah tersampaikan dengan baik dalam format tulisan, format kata-kata atau gambar gitu ya. Jadi dia menyempurnakan lagi gitu di bagian ini. Terus ada juga layouting atau dia menyusun si bentuk berita ini menjadi bentuk terakhir untuk nanti dipublikasi gitu ya. Kalau misalnya dicetak gitu ya, ada desainer grafis sama managing editor atau redaktur ya. Misalnya dia ya me-layout gitu, oh gambarnya di sebelah kiri, tulisannya di sebelah kanan. Terus kalau misalnya dia video editor membuat itu menjadi satu kesatuan video gitu yang bagus, layak, menarik, terus habis itu juga menambahkan informasi-informasi seperti siapa reporternya, siapa penulisnya, siapa kameramannya gitu. Nah setelah itu kalau udah tersusun menjadi sempurna baru dicetak atau disiarkan atau ya didistribusikan. Gitu. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Atau terlalu cepat atau kurang jelas? Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Atau mungkin nanti baru timbul pertanyaan kalau ada latihan ya. Jadi aku mau kasih sedikit latihan. Latihannya mudah. Kak, saya mau nanya, Kak. Iya, silakan. Kan di situ kakak kayak untuk si ilustrator kan fotografer dan kameramen. Ya. Ya sama ada yang pengen jadi sinematografer atau fotografer gitu kan. Kalau untuk yang misalnya gambar ilustrasinya kayak animasi gitu kan, kadang kayak ada pembunuhan nanti kayak ada sebagian berita kayak gambarnya kayak gambar animasi gitu. Itu nanti mereka masuknya kemana? Iya, Di itu bank sama. animator. Iya, itu adalah bagian yang pembuat visual. Benar banget, karena kan kadang juga ada yang dia bikin kayak statistik ya, grafis gitu ya.
berapa persen itu juga ada. Itu dia bagian, itu biasanya dia punya keterampilan itu dari desain grafis, ilustrator itu juga. Ada juga emang animator, dia juga belajar desainer grafis. Jadi itu masuknya ke situ gitu. Ditentukan konten apa yang ada di dalam gambar tersebut itu ditentukannya dari si bagian rapat redaksi itu. Jadi dari semuanya pihak rapat gitu ya, dari wartawan, dari editor, dari penulisnya, sama dari si desainer grafis atau ilustratornya gitu. Gambar yang sesuai dengan berita ini apa? Yang kira-kira bisa menyampaikan pesan dari berita ini tuh kira-kira seperti apa? Yang menarik dan gampang dicerna itu seperti apa? Gitu. Oke, baik Kak. KBB mau nanya dong, tadi kan ada slide mengenai hoax dan fakta ya. Cara terbaik bagi kita untuk bisa membedakan nih buat teman-teman ketika baca berita di sosial media untuk membedakan nih mana yang fakta, mana yang hoax gitu, gimana sih yang paling tepat, Kak? Sejujurnya Dari ini pertanyaan kayak susah banget sih sebenarnya. Jadi ini emang challenge yang benar-benar apa ya, susah banget ditemukannya, apa ya, susah untuk dicari jawaban yang tepat gitu ya dengan perkembangan teknologi sekarang gitu ya. Mungkin dari satu pertama gitu ya. Kalau misalnya tadi saya kasih contoh ada akun Twitter dokter, dia seorang dokter gitu ya, dia menyebarkan sebuah berita baru. Dia itu menampilkan sumbernya. Itu satu sih yang bisa kita recheck. Dia menampilkan sumbernya apa enggak. Oke, sumbernya dari apa? Kita cek lagi nih sumber terpercaya atau enggak gitu. Misalnya tadi dia dari CDC. CDC itu apa? Kita cek, oh ini organisasi resmi gitu. Oke, ini berarti bisa dipercaya nih. Ini sudah melakukan penelitian selama berapa lama gitu ya. Terus orang-orang yang terlibat emang ahlinya di situ. Misalnya ada dokter, ada saintis gitu ya. Mungkin satu dari situ gitu. Terus kadang kita juga bisa cross check si platform beritanya ini itu terkenal nggak? Terkenal dan terpercaya nggak? Tapi sejujurnya terkenal itu pun juga tidak bisa menjadi jaminan ya terkenal gitu. Itu juga salah satu tantangan dunia jurnalisme zaman sekarang gitu. Banyak, sorry to say banget, masih banyak itu berita yang juga tidak berkualitas gitu ya. 5W1H-nya tidak lengkap atau dia tidak punya saksi-saksi atau bukti-bukti yang mendukung beritanya itu juga masih ada gitu. Jadi sebenarnya tipsnya mungkin lebih tips kali ya. Kalau membedakan itu challenging banget sih. Tipsnya adalah apa ya? Dari diri sendiri kali ya. Enggak apa ya? Jangan percaya semua yang dilihat di media sosial gitu ya. Kecuali memang sudah benar-benar kamu percaya sama sumbernya gitu, atau kamu mungkin tanya-tanya sama orang yang emang ahli di bidang itu gitu. Karena bagaimanapun berita itu apa ya, tetap ada kesan subjektif gitu. Ada pengaruh dari si penulisnya yang bikin berita, dia berada di posisi apa gitu ya. Misalnya ngomongin pilpres gitu ya, oh dia cenderung nih oposisi gitu ya. Ya mungkin dia akan nulis berita yang akan mengarahkan situ gitu, mengambil datanya ke situ. Jadi tetap dari diri sendiri sih mungkin tipsnya ya. Lebih kayak kitanya juga harus lebih bisa memeriksa, nggak percaya segala sesuatu. Mungkin itu sih tipsnya. Kalau cara membedakannya, yang gampang seperti itu. So, dilihat dari sumbernya. Begitu. Oke, Kak. Thank you. Iya, oke. Ini abis ini aku mau ada latihan sedikit aja gitu. Mungkin aku mau nanya dulu deh sama Kak Reza atau tim YPAB gitu. Biasanya kalau kayak gini itu akan ngomong, teman-teman kalian akan buka mic atau chatting atau biasanya gimana? Atau bisa share screen? Share screen jarang sih, Kak, tapi kalau ngomong bisa langsung soalnya diskusi sangat terbuka banget kalau di kelas wawasan. Oke. Berarti nanti, jadi ini sebenarnya latihannya itu membuat berita jurnalisme gitu kan. Mungkin dari kalian bisa coret-coret dulu kali ya. Coret-coret dulu setelah di handphone atau di kertas yang ada, tapi nanti kalau misalnya mau dipresentasikan jawabannya diomongin aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi kan tadi saya udah kasih tahu kan, berita itu ada 5W1H gitu. Nah, aku punya 3 topik nih, kalian pilih salah satu aja. Ada Cacar Monyet, ada Blackpink, ada Rans Entertainment gitu.
Satu topik dari ini kalian bikin si 5W1H-nya dikemas sebagai kayak itu sebuah kalimat berita. Sumbernya kalian boleh ngambil dari berita lainnya gitu. Tidak harus wawancara. Sekarang kalian wawancara gitu ya. Enggak sih. Jadi bisa ngambil dari berita lain tapi nanti kalian susun gitu. Berdasarkan gaya kalian bercerita sendiri, gaya kalian kalimat sendiri. Gitu. Nanti siapa yang mau share, nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu. Kira-kira waktunya 5 menit. Mungkin dari latihan ini ada yang mau nanya dulu nggak jelas bingung gitu, apa nih yang harus dibikin? Itu minimalnya berapa banyak karakter? Terserah sih, mungkin kalau misalnya berapa banyak kata gitu mungkin maksimal 50 kali ya. 50 kata. Yang penting itu dia sudah mengandung kira-kira 5W1H. Tadi persiapannya berapa menit, Kak? Sekitar 5 menit. Bisa lebih nggak, Kak? 7 menit. Oke. Boleh. Nanti kita lihat kalau misalnya banyak yang belum selesai, kita tunggu lagi. Oke, Kak. Pilih salah satu aja, jangan dibikin tiga-tiganya, nanti tidak selesai. Yang paling menarik untuk kalian. Ada yang mau contekan? Aku bisa ke slide sebelumnya ya. Sekarang kan jam 13.15, berarti kira-kira jam 13.20. Ya, kira-kira sampai jam 13.20-an. Itu tadi 3 itu apa aja? Monyet apa aja, Pak? Sapinya tadi. Pilihan topiknya ya, salah satu aja.
sudah 13.21. Ada yang sudah selesai? Atau butuh waktu 1 menit? Saya butuh waktu mungkin 2 menitan, Kak. Oke. Sampai 13.23 berarti. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Boleh? Untuk artikel ini harus gunain bahasa Indonesia atau boleh bahasa Inggris juga? Bebas kalau bisa, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Maksudnya bahasa yang kita sama-sama mengerti. Oh, oke. Makasih, Kak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang sudah siap dan mau membagi tulisannya? Oke, aku sambil ini kali ya. Coba tunjuk kali ya. Atau Kak Reza. Aku nggak sempat bikin KBB. Andi, Sufi, Aulia, di. Iya Kak, masih sementara Kak. Oke, yang udah beres deh. Ayo teman-teman, ayo yuk. Tidak ada salah, tidak ada benar kok. Tidak ada hukuman. Kalau Keisha. Iya Kak, Ya, Keisha maaf Kak gimana? masih nyari. Kak, kalau udah selesai dikirimnya di mana? Diomongin aja. Ini, sorry siapa yang ngomong namanya? Maaf. Saya Holil, Kak. Oke, Holil pilih topik apa? Cacar monyet. Oke, kita coba. Sebentar ya, aku siapin dulu. Tulisannya begini betul? Pakai Kak, bukan pakai C. Begini. Iya. Nah, oke. Boleh dibacakan pelan-pelan? Oke. Akhir-akhir ini, rumor mengenai penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox dari Inggris menjadi pembicaraan hangat oleh netizen jagat raya. Dikutip dari pejabat kesehatan Inggris, ternyata virus tersebut telah menyebar di negara selama bertahun-tahun, namun baru terdeteksi pada awal bulan April 2022. Lebih lagi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa menyatakan bahwa sudah lebih dari 200 orang di 20 negara terkonfirmasi terinfeksi cacar monyet dengan 106 kasus terbanyak di Inggris. Petugas kesehatan setempat menyatakan penyebaran virus tersebut dapat tersebar dengan cepat
karena kurangnya sosialisasi dan juga kepekaan terhadap wabah tersebut. Dah, Kak. Oke, karena cukup panjang dan cepat, jadi saya tidak sempat mencatat. Kita langsung ke why, when, how, Oke. what, who. 1, 2, 3, 4, 5, 6, where. Sip. Oke, berarti tadi why-nya, what-nya dulu. What-nya apa berarti? Si virus itu, Kak, wabah cacar monyet. Penyebaran berarti ya. Iya, Penyebaran virus cacar. Where? Di mana? Di Inggris sama Eropa itu memang itunya. Oke, di dalam berita kamu itu berarti Inggris dan Eropa ya. Iya. Who? Siapa di dalam berita kamu? Oh, ini subjeknya. Berarti si virusnya itu atau apa? Coba kamu tadi bacain lagi. Oke. Jadi akhir-akhir ini rumor mengenai penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox dari Inggris menjadi pembicaraan hangat oleh netizen jagat raya. Dikutip dari pejabat kesehatan Inggris, ternyata virus tersebut telah menyebar di negaranya selama bertahun-tahun. Namun baru terdeteksi pada awal bulan April 2022. Oke, Lebih berarti lagi. di situ ada netizen Iya, sama pejabat kesehatan Inggris. Jadi di dalam berita ini itu ada ada netizen yang dia menjadi siapanya yang membicarakan tentang topik penyebaran cacar monyet. Terus ada pejabat kesehatan Inggrisnya ini, dia menjadi pihak yang mengkonfirmasi tentang penyebaran virus ini. Ada lagi nggak punya? Oh, sama itu, Pak. Apa tuh? Si Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa. Ya, itu betul. Dia itu ngasih pernyataan atau apa? Di situ. Pernyataan. Iya, ya itu. Pusat Pengendalian Wabah. Ini adalah pihak-pihak yang ada disebut di si beritanya itu. Terus when-nya adalah April ya? Iya, awal April. Awal April. Ya. Oke, how-nya? Ini yang bagaimana virus itu tersebar ya? Ya. Ya itu katanya kurang sosialisasi sama kepekaan. Jadi katanya di situ tuh itu jadi rakyatnya tuh kayak apa ya, tidak peka gitu, mereka merasa itu kayak penyakit biasa, cuman nggak tahu ini katanya keadaan anomali, itu menyebarnya jadi kayak luas banget. Itu lebih ke why-nya sih, kenapa sih virus itu menyebar. Karena kurang kepekaan masyarakat. How-nya dia menyebar di berita kamu ada nggak? Kenapa dia bagaimana cara virus itu menyebar? Oh, yang itunya sama saya belum ditulis sih. Kalau di sumber yang saya cari di situ katanya menyebarnya tuh kayak dari tempat-tempat umum, terutama tuh kayak sekolah-sekolah gitu. Jadi gara-gara rakyatnya kurang peka, jadi pas mereka kena, mereka itu nggak apa ya? Ya istilahnya isolasi lah kalau zaman sekarang bilangnya. Mereka tetap sekolah jadi nyebar gitu. Iya, oke. Nah, dari kamu yang tadi sempat bacain, sebenarnya susunan kalimatnya itu udah cukup berita ya gitu. Cuman mungkin ada beberapa unsur yang agak hilang gitu ya, seperti kayak belum dijelaskan, belum dikasih tahu dia cara menyebarnya itu bagaimana. Jadi yang kalau misalnya yang bisa aku kasih contoh gitu ya, mungkin bagian how-nya adalah dengan sentuhan, misalnya gitu. Atau kalau dengan COVID dari udara gitu. Nah, mungkin bagian itunya yang tadi agak tertinggal gitu. Jadi itunya nggak apa-apa gitu kan. Jadi emang terkadang dalam berita itu si bagian why, when, how-nya tuh dia menyebar dalam satu berita gitu. Tapi ada juga beberapa yang
itu sudah diungkapkan di kalimat pertama gitu. Kalau misalnya kita mau mempelajari ya dari sebuah berita, struktur-strukturnya tuh di mana aja sih gitu. Jadi cara mempelajari seperti itu. Gitu. Ini Baik, Kak. ada yang mau kamu tanyakan dulu yang kurang jelas? Mungkin kalau kadang tuh saya agak susah untuk membedakan how sama why-nya gitu. Kalau why itu kamu bisa tanyakan dengan kayak mengapa. Berarti dia itu pasti jawabannya itu adalah diawali dengan karena gitu kan. Jadi misalnya si why, misalnya kenapa topiknya cacar monyet itu, kenapa ada virus ini gitu, kenapa? Karena kurang kepekaan masyarakat gitu misalnya, akan kebersihan katakanlah seperti itu. Kalau how gitu, oke topiknya tentang penyebaran virus cacar monyet ya, si what-nya itu penyebaran virus cacar monyet. Jadi bagaimana sih virus ini bisa menyebar gitu? How? Bagaimana? Jawabannya adalah kalimat yang menyatakan kalimat kerja. Jadi dengan bersentuhan atau melalui pergerakan udara gitu. Jadi sebuah kalimat yang mengungkapkan kira-kira itu kata kerja gitu ya, sesuatu yang aktif gitu ya. Misalnya kalau tadi soal kecelakaan, bagaimana itu terjadi gitu? Oh, dia mengantuk, pengemudi mengantuk lalu tidak sengaja menginjak pedal gas gitu kan, itu sesuatu yang dia melakukan aktivitas gitu. Ada yang bergerak, ada yang beraktivitas, ada yang bekerja. Gitu sih kira-kira bedainnya. Oke, baik Kak. Oke, ada yang mau share lagi mungkin yang topik Blackpink, ada fans Blackpink mungkin di sini atau topik Rans Entertainment gitu yang suka nonton konten-kontennya Raffi Ahmad. Gini Kak. Halo, Kak, ya? saya juga terlanjur ngomong Kak. Kenapa? Tapi terlanjur cacat monyet juga bikin. Oh, bikin cacar monyet juga? Iya terlanjur Kak. Nggak apa-apa, tidak usah merasa bersalah. Oke, namanya siapa? Saya mau lama. Nah terlanjur dari awal itu, atau awal itu juga bikin cacat monyet. Tidak apa-apa. Nah, ini kan namanya juga latihan ya. Oke, mungkin bisa dibacain dulu. Oke, baca Kak ya. Cacar monyet adalah penyakit langka yang terjadi di Afrika Tengah dan Barat. Virus ini ditemukan pada monyet pada tahun 1958, sedangkan kasus pertama pada manusia terjadi pada tahun 1970. Virus ini disebabkan oleh virus human monkeypox. Per 25 Mei 2022 ada 219 orang yang terkena cacar monyet. Penyakit ini dapat menular melalui droplet. Gitu. Oke, terima kasih Maulana. Berarti what-nya apa? What-nya itu cacar monyet saya. Penyakit cacar monyet. Penyakit cacar monyet. Where? Di mananya? Tadi Afrika. Di Afrika Tengah dan Barat. Who-nya siapa? Siapanya siapa? Siapanya? Siapanya tadi manusia. Korban siapanya ini per 25 April. Ya, betul. Ada 219. Ada manusia dan monyet. Jadi dia yang menyebabkan. Kapan? Tahun-tahunnya tadi? 1958 pada monyet. Terus 1970 virus ditemukan pada manusia. Ya itu kapannya? Ya. 1958 pada monyet, 70 pada manusia. Oke.
Bagaimana si penyakit cacar monyet ini ada? Virus ini disebabkan oleh virus ini disebabkan oleh virus human monkeypox. Oke, disebabkan virus human monkeypox ya gitu. Ya. Mengapa? Penyakit ini dapat menular melalui droplet. Benar nggak itu mengapanya itu? Dapat menular melalui Droplet. Ini? Ya. Oke. Jadi di sini sebenarnya why sama mengapanya sama bagaimananya kebalik. Gitu. Jadi kan tadi kalau mengapa mengapa ada penyakit cacar monyet? Karena disebabkan oleh karena disebabkan virus human monkeypox. Gitu. Iya berbalik ya. Ya, mengapa ada penyakit cacar monyet gitu? Karena mengapa? Bagaimana bisa timbul penyakit cacar monyet? Dia dapat menular melalui droplet gitu kira-kira. Iya, balik saya ya. Ya, memang why sama how itu memang kadang susah, kadang agak tertukar gitu. Dan sebenarnya ini kan adalah keterampilan dasar gitu ya. Kalau dalam berita juga sebenarnya bisa ditemukan mereka ini masing-masing struktur ini itu bisa banyak gitu ya, tidak hanya satu. Kayak misalnya siapanya, ada beberapa orang, ada manusianya, ada monyetnya, atau kayak netizen juga termasuk siapa di dalam berita itu, terus ada pejabat kesehatan Inggrisnya gitu. Oke. Ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang lainnya, atau ada yang kurang jelas? Oke. Kalau nanti mungkin nanti ada pertanyaan susulan, nanti bisa di akhir video juga bisa ditanyakan di akhir sesi. Gitu. Nah, kita sekarang bergerak ke topik berikutnya dulu. Tentang kaitan jurnalisme dan media sosial. Gitu. Nah, tadi kan kita udah saya sempat nanya ya, akun-akun media sosial yang kalian tahu. Sekarang, akun-akun media sosial yang kalian follow, yang cukup terkenal dan kalian follow, dan alasannya kalian suka dengan konten-kontennya. Gitu. Saya boleh jawab nggak, Kak? Boleh. Dengan siapa ini? Mira. Ya, oke. Mira, oke, terima kasih telah diingat. Silakan, Mira. Kalau saya suka dengan Fadil Jaidi. Oke, iya. Ada yang tidak tahu Fadil Jaidi ini siapa? Mungkin sambil denger ini sambil kepo ya, Fadil Jaidi siapa? Oke, kenapa kamu suka sama kontennya dia? Karena kontennya dia lucu-lucu. Jadi menghibur ya? Ya, menghibur kamu. Kamu follow dia dari kapan? Kamu follow di YouTube, TikTok, atau Instagram nih? Semuanya, Kak. Yang pertama kali kamu follow di mana? YouTube, Instagram, lalu ke TikTok. Oke. Jadi dari YouTube dulu yang dia memang sudah punya konten-konten lucu ya? Iya, Kak. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kan tadi ada pertanyaan pertama gitu ya, kaitannya apakah sosial media itu berkaitan dengan berita gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau runut gitu ya, adanya media sosial itu kayak Facebook ya mungkin dulu pertama kali, sebelumnya ada lagi yang zaman dulu banget, ada Friendster, ada MySpace gitu ya. Dia itu sebenarnya gunanya itu koneksi sosial gitu ya. Perusahaan ini bikin sosmed itu sebagai koneksi sosial, namun dalam perkembangannya akhirnya sosmed ini menjadi salah satu penyebaran konten gitu. Nah, sebagai salah satu yang contoh gitu ya,
Fadil Jaidi mungkin dia memang memulai di YouTube gitu ya untuk menyebarkan konten-konten lucunya dia gitu ya. Tapi mungkin saja dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menghibur gitu ya. Dia memang ingin nge-share apa yang ada di dalam kehidupan personalnya dia gitu ya untuk berkoneksi secara sosial, secara digital, bukan secara reality gitu ya kepada siapapun yang mengikuti dia gitu ya. Jadi contohnya seperti saya mengikuti salah satu seniman ilustrator gitu ya. Namanya Michelle Sherina. Aku bisa share sedikit. Sorry. Saya tuh suka kontennya dia itu karena saya itu suka dengan dunia grafis ya, dan menurut saya dia gambarnya lucu, dia humoris gitu, dan saya bisa beli karyanya dia gitu. Cuman kalau misalnya saya runut dari pertama kali Michelle Sherina ini ngepost, dia itu ngepost apa yang dia suka, bukan apa yang orang suka atau follower saya suka gitu. Dia ngepost soal keluarganya, dia lagi traveling, dia belanja apa, dia kerja gitu. Lalu dia melihat di mana banyak yang nge-likes kalau dia mengepost karya-karyanya dia gitu. Akhirnya si akun ini berubahlah menjadi akun di mana dia banyak mempublikasikan karya-karyanya gitu yang ini juga sebenarnya bisa dijual gitu, dan karena sangat menarik untuk orang seperti saya pun akhirnya bisa membeli gitu. Jadi itu salah satu perkembangan media sosial gitu kan. Dari dia koneksi sosial, terus dia jadi penyebaran konten gitu. Dari tadi saya ngomong soal konten sama jurnalisme gitu. Apa sih bedanya? Kan tadi seperti disebut ya, jurnalisme adalah sosial media itu adalah salah satu bentuk penyebaran berita. Nah, jurnalisme itu merupakan salah satu bentuk konten. Tapi konten jurnalistik ini adalah konten yang berdasarkan fakta, balik lagi ke fakta, dan dia memang punya tujuan memberikan informasi. Dan dia nantinya juga bisa menciptakan diskusi jika emang dia newsworthy, sangat bersifat informasi, gitu, sangat informatif. Makanya sebenarnya konten itu ada berbagai macam bentuk dan berbagai macam tujuan gitu. Kayak misalnya konten iklan, untuk apa sih tujuannya mempengaruhi perilaku, di mana supaya perilakunya itu jadi membeli barang tersebut. Terus misalnya konten pidato, itu untuk propaganda supaya nyoblos partai gue, atau supaya orang-orang mengikuti gaya hidup vegetarian misalnya, atau seperti saya ini sedang berbagi konten mengajar, di mana ini konten mengajar itu tujuannya untuk berbagi ilmu. Nah, makanya karena sebenarnya tujuan konten ini berbeda-beda gitu, jadi jenis akun sosial media itu juga mengikuti tujuan dari si konten ini gitu. Misalnya akun berita gitu ya, kayak tadi, kayak Kumparan gitu ya, misalnya Tribun gitu, dia emang tujuannya itu menyebarkan informasi berdasarkan data dan fakta yang dia punya. Tuh. Kemudian ada akun komersial, dia bertujuan menjualkan jasa atau produk gitu. Misalnya seperti tadi yang saya kasih contoh ASOS. Atau akunnya akun restoran yang kalian tahu gitu ya. Akun restoran Migacoan gitu. Tentu saja itu supaya orang membeli makanannya dia, atau misalnya akunnya Garuda Indonesia supaya orang beli tiket pesawatnya dia dan berpergian dengan maskapainya dia gitu. Ada juga akun personal atau bisnis. Itu sebenarnya akun personal itu seperti tadi gitu, Fadil Jaidi. Itu sebenarnya dia mau menyebarkan informasi tentang dirinya, apa yang disuka internal gitu, atau akun perusahaan. Misalnya Kareza punya Indoscript gitu kan. Itu menyebarkan apa berita-berita informasi tentang dalam perusahaan itu sendiri, atau tentang si personal itu yang menarik bagi pengikutnya. Terus misalnya akun kampanye gitu ya. Ini untuk supaya pengikutnya itu terpengaruh pola pikirnya dalam hal misalnya sosial, politik, budaya gitu. Misalnya yang jelas gitu ya, partai politik gitu ya, misalnya PDI Perjuangan, biar orang nanti pemilu nyoblos dia gitu ya. Atau saya bisa kasih contoh misalnya akun klub buku narasi gitu. Dia itu mengkampanyekan supaya kita rajin baca buku. Ya kita mengkoleksi buku gitu, dengan memberikan rekomendasi buku-buku yang menarik untuk dibaca gitu, atau kayak informasi seputar misalnya ada meet and greet dengan penulis siapa gitu.
Terus ada juga akun yang campuran gitu ya. Jadi tujuannya tuh banyak gitu ya. Misalnya seperti contoh ya, akun Garuda Indonesia gitu ya. Tentu saja dia mau supaya ada promo nih tiket ke sini misalnya promo dengan naik Garuda Indonesia. Tapi bisa jadi dia juga menyebarkan konten seperti telah dibuka turis Jepang sudah bisa masuk gitu ya. Tentu saja itu kayak sebuah berita gitu. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah ya supaya Anda terbang bersama kami gitu. Atau juga kayak dia mengupdate apa namanya informasi internal gitu, misalnya Garuda Indonesia baru saja punya menu makanan baru nih, menu makanan barunya apa sih gitu. Jadi itu beberapa contoh jenis-jenis akun yang sering ditemukan gitu ya. Terus kalau kita sudah tahu nih akun gitu kan, jenis kontennya seperti apa gitu. Di balik media sosial itu sebenarnya pekerjaannya seperti ini. Jadi sebenarnya pekerjaannya cukup banyak ya, apalagi kalau dia akun bisnis sudah besar dan job desk-nya cukup sangat banyak, dan tentu saja ini tidak dikerjakan oleh 1-2 orang saja gitu, dengan berbagai skill juga gitu kan. Nah, kalau di dalam sosmed universe itu gitu, hampir mirip sebenarnya sama tadi jurnalisme gitu ya. Tapi agak berbeda gitu ya sedikit perannya. Kalau misalnya menulis caption atau menentukan teks di visual gitu ya, bisa ada writer di mana kadang menjadi admin, jadi manager, dia juga menuliskan caption, lalu upload dan menjadwalkan, membalas komen dan DM. Lalu yang membuat visual itu ada desainer, ada video editor, ada ilustrator juga yang membuat aset gambar dan video itu. Dan di balik itu sebenarnya ada juga riset gitu, di mana mempelajari tren juga, mempelajari kompetitor. Misalnya saya punya akun jualan baju, terus ada akun lain nih jualan baju yang ternyata followersnya lebih banyak dari saya. Saya kepoin gitu, kira-kira dia bikin konten kayak apa sih yang menarik gitu ya. Terus habis itu melihat nih, mengukur gimana engagement atau interaksi ya bahasa Indonesianya, terus ada followers juga gitu kan. Terus membuat konten kalau misalnya punya kampanye internal gitu ya, misalnya akun Tokopedia, dia punya kampanye waktu Indonesia belanja, gimana sih dia mau bikin kampanye di sosial media itu. Nah, di keterampilan sosial media itu, yang penting itu di mana ada visual dan caption itu harus atraktif dan bercerita gitu. Dan mereka itu saling saling menyambung gitu ya. Aku mau kasih ada 2 contoh gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Iya, aku pindah ke Bali ini for good, for my mental health. Rasanya kayak fresh aja gitu, rasanya terpanggil untuk pindah ke Bali. Aku ketemu inner peace di sini, nggak gampang emosian. Kamu kalau ada orang ngomong tuh dengerin. So jadi lebih tenang. Kalian tahu kan kehidupan Jakarta tuh begitu huru-hara. Dan bagusnya aku kerja sekarang jadi lebih santai. Halo Pak Bos, ya halo Pak, siap. Makanannya pun di sini tuh juara, kayak sambal embek, iya sambal embek, sama nasi boluh, nasi boluh, tuh enak banget. I really love Bali so much. Iya, aku pindah ke Bali ini. Ini contoh satu ya. Mungkin ada yang tahu Avon the Love. Dia tiktokers. Ini contoh 2. 슬퍼지지 않게 더는 아픈 말 없게 나 이제 사랑한다 맘으로만 가득하게 울지. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab dulu persamaannya apa dan perbedaannya apa dari 2 konten tadi. Mungkin itu dua-duanya ada pesannya. Dua-duanya memberikan pesan ya. Cuman itu yang satu tuh cara penyajian, kalau yang saya tangkap sih cara penyajiannya tuh yang satu serius, satu dibikinnya itu tuh seperti kayak anekdot gitu kan. Kayak lucu-lucuan, nanti ada kayak nyindir juga gitu.
ada Itu yang sarkasnya Avan ya, gitu loh. yang TikTok ya, Iya, yang yang Avan. bibir ya, iya. Jadi emang dua-duanya tuh punya tujuan memberi pesan gitu sendiri ya. Jadi sebenarnya mereka berdua tuh mengangkat isu yang sama. Kemarin itu karena pandemi itu kan kita banyak banget hal yang berubah ya. Semuanya jadi online, semuanya jadi apa-apa di rumah, jarang ketemu orang dan segala macam. Dan beberapa orang jadi punya isu capek lah, stres gitu dan segala macam gitu kan. Dan banyak yang kayak pengen liburan ke Bali, semua ke Bali. Jadi kemarin tuh ada isu seperti itu. Cuman Avan itu karena dia memang gayanya itu nyindir, nyinyir, humoris gitu ya, dia membawakannya dengan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bikin orang ketawa, bikin orang kayak merasa tersindir gitu ya. Sedangkan Saskia ini adalah seorang psikolog, dia juga dosen juga gitu, karena dia punya profesi akademis gitu. Jadi dia memberikan format yang informatif di mana kayak ada orang yang akan merasa punya manfaat nih dari kontennya dia gitu ya. Dia memberikannya dengan seperti tips gitu ya, lebih memberikan tips dibanding menyindir seperti Avan. Nah, dua-duanya itu sama-sama interaktif, sama-sama bercerita dengan gaya masing-masing, tapi sebenarnya mereka membawakan topik yang mirip gitu. Nah, jadi kenapa visual atraktif itu penting gitu ya? Mungkin kecuali Twitter ya, tapi kayak misalnya yang paling baru gitu ya, TikTok gitu. Facebook aja kalau nggak ada gambar kurang menarik kan gitu. Terus YouTube, apalagi Instagram gitu ya. Karena itu sekarang apa yang menjadi utama gitu di sosmed itu. Gitu. Dan kenapa storytelling itu penting? Seperti yang udah saya jelaskan gitu, itu untuk membedakan si karakter masing-masing konten creator ini gitu, dan apa yang emang menarik, sangat menarik untuk followers mereka gitu, sehingga pesannya tersampaikan dan karakter mereka itu jadi lebih unik gitu ya, yang membuat orang tuh lebih tertarik gitu. Sama aku ada contoh lain ya. Jadi ini ada 3 contoh. Ini tentang film KKN di Desa Penari. Kalau yang belum nonton maaf ya, kalau agak ngebocor sedikit gitu. Aku juga sendiri belum nonton sih gitu. Jadi ini ada satu tentang expose film KKN di Desa Penari berdasarkan analisis media monitoring gitu kan. Ini tentang dia tembus tiketnya berapa juta terbanyak gitu ya. Lalu dia ada statistik juga gitu kan. Terus ini tanggapan masyarakat gitu ya. Tanggapan ini lebih kebanyakan soal tanggapan masyarakat gitu ya. Bahkan dia demografinya juga dia lihat gitu ya. Lalu ada juga dari USS Fit, dia membahas dari fenomena kesurupan si film ini gitu kan. Jadi dia sebenarnya ini ingin membahas fenomena kesurupannya, tapi dia mengambil dari topik yang sedang trending gitu ya, atau viral gitu. Si KKN Desa Penari. Jadi sebenarnya ini dia nyambung ke film horor lainnya. Gitu kan. Terus ada lagi satu lagi. Ini malah disambungkannya ke zodiak, ke astrologi gitu. Cuman dia tetap pakai topik si KKN Desa Penari gitu kan. Jadi mereka ini sebenarnya punya topik yang sama, menggunakan yang sedang trending gitu. Cuman semua gaya storytellingnya itu dibikin semenarik sesuai dengan karakter si akun-akun ini. Gitu. Nah, gimana sih proses membuat si konten yang menarik itu gitu? Sebenarnya agak mirip dengan jurnalisme gitu ya. Ada yang menentukan payung dulu per bulan gitu ya, atau ada kampanye apa nih bulan ini, bulan depan gitu. Terus riset dulu nih kira-kira bentuk format apa sih yang disuka tren gitu ya akhir ini, gitu yang disesuaikan dengan si akun kalian gitu ya. Kayak tadi gitu, yang disesuaikan dengan si akun USS Fits gitu, atau akunnya Avan The Love gitu. Terus habis itu dipilih nih hati-hati bentuknya kayak apa sih kontennya, apakah video ataukah infografis gitu, ataukah foto atau video ataukah foto gitu. Lalu barulah diproduksi gitu aset visualnya ini bentuknya grafis atau video gitu ya. Lalu habis itu dijadwalin nih kapan diuploadnya atau langsung diupload gitu ya. Lalu ada juga habis itu setelah diupload ngapain? Kita lihat nih responnya, komentarnya apa? Apakah ada yang bertanya atau ada yang berkomentar menarik gitu ya, pengen dibales atau direct message masuk gitu. Nah setelah itu kita monitor bagus nggak nih gitu ya konten yang diunggah gitu, like, comment, share-nya itu gimana? Bagus nggak gitu? Apa kurang? Oke, nah dari sini kita bisa nyambung ke ada yang namanya viral trend
sama engagement gitu. Apa bedanya viral sama tren? Viral, kalau kontennya itu mendapatkan popularitas yang cepat banget dan disebarkan secara masif. Contoh ya, sebelumnya aku minta maaf dulu. Contoh, konten pornografi gitu ya. Konten pornografi itu udah dipastiin itu viralnya tuh langsung. Dia itu yang nge-share, mau responnya positif, mau negatif itu pastinya. Mau yang share, mau yang komen, like, atau yang kayak report, itu pasti banyak. Jadi viral itu nggak tahu sebenarnya tujuan ngupload konten ini tuh apa gitu. Apakah dia mau menjadikan ini positif, negatif, itu nggak ada. Dia pokoknya cuman pingin likes-nya banyak, followersnya nambah. Nah, itu viral. Terus nanti cepet basinya. Jadi kayak seminggu udah kayak tidak dibicarakan lagi misalnya gitu. Atau mungkin bahkan karena pornografi langsung di take down gitu ya dalam 1 jam, seperti itu. Itulah yang membedakan dengan tren. Tren itu tidak harus melulu konten, tapi formatnya gitu. Jadi formatnya ini apa yang sedang digemari, misalnya bentuknya video atau bentuknya infografis atau mungkin podcast suara aja gitu ya. Sedang banyak digemari dan biasanya ini dia malah dipelajari secara berkala gitu ya. Misalnya Instagram di Amerika suka mengeluarkan penelitian-penelitian gitu. Misalnya, dalam 3 bulan terakhir format bentuk video itu lebih mendapatkan likes 50% lebih tinggi dibandingkan gambar. Nah, ini adalah tren gitu. Tren ini nanti bisa bisa digunakan untuk dalam berbagai macam konteks sesuai dengan akun yang kita miliki, mau bisnis, mau kampanye, mau apa gitu kan. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Jadi misalnya dalam bulan depan, dalam 3 bulan, bahkan dalam setahun dia masih relatable, masih bisa dipergunakan gitu ya di dalam penggunaan kita membuat konten sosial media. Lalu ada juga di namanya sosial media itu namanya engagement atau interaksi sosial. Jadi ini menghitung berapa banyak interaksi di mana itu semua adalah penggabungan dari likes, komen, save, share dapat dari sebuah unggahan atau mungkin beberapa unggahan dalam beberapa hari terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir gitu. Jadi kadang itu ada yang saya bikin akun ini, saya bukan mau banyak follower, saya mau banyak engagement supaya supaya postingan saya ini banyak di-share, supaya postingan ini banyak di-save sama people gitu, save sama orang gitu. Jadi tidak serta-merta saya ingin menambah followers. Jadi engagement atau interaksi sosial ini salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa sukses konten atau akun media sosial seseorang atau sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Oke, kira-kira itu sih yang aku bisa share. Terima kasih banyak. Mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat lain yang mau di-share. Adakah yang ingin bertanya dari apa yang aku share? Mungkin sudah cukup sih. Ya, terima kasih. Kalau gitu semuanya, semoga apa yang aku share bermanfaat ya. Dan, Amin. ya, oke. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa email kali ya, email ke aku. Nanti bisa di-share sama Reza mungkin email aku kalau ada yang ingin ditanyakan. Gitu, atau berkoneksi di LinkedIn juga boleh. Aku kembalikan kepada tim YPAB. Terima kasih ya semuanya atas kesempatannya. KBB, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. By the way, teman-teman, kalau mau connect sama KBB, bisa apa tadi? LinkedIn ya, Kak, ya? Atau email ya? Boleh ke email atau ke... boleh, Kak. Ini, Kak, bisa dicatat di sini nggak, Kak? Soal apa ditulisin di ini nggak, Kak, kayak tadi? Aku sudah chat. Oh, udah chat, ada di chat ya? Oke, wait. Chat ada di chat ya. Oke. Nah, teman-teman boleh dicek di ini ya, di chat ya. Ada emailnya KBB di sana. Kalau LinkedIn, Kak, kalau ada yang mau ada yang mau follow LinkedIn-nya KBB? Oh, sudah aku di chat juga. Oke. Baik. Oke, teman-teman, sebelum ditutup ada pertanyaan nggak, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak ke KBB? Cukup kayaknya, Kak. Cukup ya.
Oke, kalau kayak gitu Kak Bebe terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di masa depan kita bisa sharing-sharing lagi ya Kak, sama semoga juga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di YPAB. Lalu terima kasih juga buat teman-teman YPAB yang sudah hadir hari ini. Semoga yang punya cita-cita, angan-angan ingin menjadi editor atau social media spesialis di masa depan, ilmu ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang mau connect lagi, mau nanya lebih lanjut ke KBB, bisa ke link in-nya KBB, kalau nggak ke emailnya KBB. Baik, Kak. Oke, kalau kayak gitu kita tutup aja sesinya. Terima kasih semua, sehat-sehat selalu ya, jaga-jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Ya, Terima kasih Terima banyak, kasih Kak. semuanya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak.